Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastriani. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Sehari-hari saya mengajar di TK Dharma Wanita Kerep, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Nah, kali ini saya ada tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah dari TK Kusuma Mulia 1 Tarokan. Monggo silahkan diperkenalkan diri, Buni. Saya Ibu Baru Nikma, Kepala Sekolah TK Kusuma Mulia 1 Tarokan, yang sudah selama 4 tahun saya menjadi kepala sekolah di TK Kusuma Mulia 1 Tarokan. Nah, baiklah, perkenalan dari Buni sudah. Jadi saya akan bertanya dengan Buni, melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Buni, menurut Jenengan selama ini apakah Jenengan pernah menemui sebuah kasus selama menjadi kepala sekolah di akhir-akhir ini? Iya, di akhir-akhir ini saya menemukan masalah karena sekarang ini saatnya tahun ajaran baru. Saya menemukan masalah pada waktu kegiatan pembelajaran di awal-awal itu. Biasanya wali murid terlalu mungkin tidak gak tega melihat anaknya. Mungkin anaknya harus seperti ini, sedangkan sebaiknya kalau untuk kemandirian itu kan kita melatih mulai dari awal. Tetapi seperti itu wali murid mungkin perlu diadakan parenting mungkin untuk berkomunikasi. Terus selama ini bagaimana Buni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau bahwasanya Jenengan itu merasakan dilema ketika tadi Jenengan katakan wali murid nggak sinkron sama pemikiran kita, bahwasanya waktu pertama masuk mereka inginnya itu menunggu putra putrinya di dalam kelas begitu nggih Bu? Iya. Kira-kira bagaimana? Mungkin sesekali kita bisa mengajak komunikasi, dan bisa juga kita musyawarahkan dengan teman-teman sejawat apa mungkin kita perlu mengadakan parenting tadi untuk menyampaikan dan memberikan masukan-masukan kepada wali murid. Oh begitu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Buni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kan tadi mungkin wali murid ingin masuk ke dalam kelas karena nggak tega sama putra-putrinya, nanti kok baru masuk sudah disuruh masuk sendiri, mereka nggak mendampingi. Tapi dengan berat hati juga Buni ingin mengatakan bahwasanya biarkan anak-anak itu mandiri begitu kan. Terus pengambilan keputusannya itu bagaimana menurut Jenengan? Mungkin nanti bisa saya lakukan musyawarah dengan guru-guru, dan untuk mengadakan parenting itu mungkin itu salah satu cara yang akan saya gunakan. Dan biasanya memang seperti itu, saya mengadakan parenting untuk memberikan pengarahan-pengarahan ataupun mungkin bisa kita sampaikan sedikit-sedikit program yang harus kita laksanakan di lembaga. Terus kira-kira langkah-langkahnya saat Jenengan mengadakan parenting itu apa saja? Bisa saya lakukan, ataupun nanti mungkin ada masukan-masukan atau ada ide-ide dari wali murid, bisa juga dari para pendidik. Jadi kita bisa mengambil langkah selanjutnya untuk mengambil
suatu suatu keputusan ya tersebut. keputusan untuk bisa bagaimana nanti tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dan bisa menjalankan program semoga bisa diterima dalam menyampaikan di dalam waktu acara parenting tadi. Oh iya, terus kira-kira hal apa saja yang selama ini Buni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Seperti apa itu namanya? Seperti musyawarah tadi. Ya, musyawarahnya hanya dengan wali murid apa dengan guru juga? Bersama-sama kita lakukan, biasanya wali murid, kadang juga kami mengundang itu atau yayasan. Oh begitu. Ya. Terus Ada kesinkronan antara lembaga dan iya, biar programnya sinkron gitu ya Bu. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang jenengan alami tersebut? Kira-kira tantangannya itu apa sih untuk membuat wali murid itu supaya lebih tahu kalau bahwasanya anak-anak ketika masuk TK biar siap masuk TK, nggak usah ditungguin, itu tantangannya tersendiri seperti apa Bu? Memang agak sulit ya memberikan apa itu namanya masukan kepada wali murid, apalagi di TK kami itu mungkin termasuk di desa ya, jadi termasuk agak sulit memberikan arahan dan apa namanya keinginannya itu loh. Iya, sulit. kadang kita mikirnya begini, orang tua malah salah paham, begitu ya Bu ya. Ya, harapan-harapan orang tua kadang tidak sesuai dengan yang kita programkan. Oh begitu. Terus kira-kira apakah Buni memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam mengadakan parenting tersebut dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kayak misalnya parenting itu ada jadwalnya tersendiri atau tidak gitu, atau mungkin jenengan ketika menemukan kasus langsung diadakan, oh besok kita adakan parenting dengan, atau musyawarah rapat wali murid begitu, atau mungkin memang di TK yang jenengan sudah terjadwal sendiri, nanti ada apa namanya kayak jadwal parenting setiap satu semester itu berapa kali begitu. Sampai saat ini yang terjadwal itu memang di awal ajaran tahun baru itu sudah terjadwal. Tapi kalau mungkin ada masalah-masalah yang bisa membutuhkan, kayaknya kita belum ada jadwal. Jadi mungkin baru kita selesaikan dengan musyawarah sesama guru dan mungkin nanti bisa ditambah jadwal lagi. Oh gitu. Jadi ketika ada masalah, Buni apakah langsung menyelesaikan di tempat, menyelesaikan masalah itu sendiri, atau memiliki jadwal dalam menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti yang telah Anda jalankan, atau dengan tadi kan bisa diskusi dulu dengan guru-guru lalu diselesaikan, apa dengan langsung menindaklanjuti di tempat itu juga? Tidak, saya tidak langsung. Yang saya lakukan biasanya saya nanti duduk bersama dengan pendidik, apa yang akan kita laksanakan baru ditindaklanjuti gitu ya Bu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Buni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Misalnya dengan sebagai kepala sekolah nanti ada rekan guru yang diajak ngobrol-ngobrol, yang bisa diajak sharing gitu Bu. Ya pasti ada, apalagi di lembaga saya kan sudah ada yang di atas saya, mungkin ya pengalamannya, atau walaupun saya kepala tapi kan masih ada yang lebih berpengalaman. Iya begitu. Terus dari semua hal yang telah Buni sampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Buni petik, yang dapat diambil dari pengalaman tersebut dalam mengambil keputusan? Misal Dari seperti kasus orang tua tadi yang sering masuk kelas, itu kira-kira apa ya, pembelajaran apa nanti yang dapat jenengan terima, jenengan dapat begitu loh Bu. iya, mungkin saya akan lebih belajar lagi dan memperbaiki untuk mungkin bisa kita periksa program-program berikutnya sehingga bisa memberikan pengalaman dan langkah-langkah untuk berikutnya agar di lembaga bisa terlaksana sesuai dengan program dan tidak membebani wali murid juga. Iya, memang betul ya Bu, karena memang biasanya kita di TK kita juga selalu diawasi wali murid, pembelajaran kita selalu dipantau langsung, apalagi saya juga pengalaman dari kelas A itu mungkin memang wali murid saya selalu ada di luar kelas, kadang mereka nengok-nengok dari pintu begitu. Baiklah Buni, pertanyaan dari saya sudah selesai. Tadi kan seperti yang disampaikan Buni bahwasanya ada permasalahan sedikit di lembaganya Buni tentang wali murid yang kurang kesadaran dirinya terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi wali murid itu terkadang masuk ke dalam kelas, mereka ikut campur, mereka kayak mendikte putra putrinya begitu gitu Buni. Nah, jadi yang solusi atau penerapan yang telah dilakukan Buni yaitu dengan berdiskusi dengan guru, setelah itu mengadakan program parenting yang telah terjadwal setiap tahun ajaran baru nggih. Setiap tahun ajaran baru. Nah, biasanya juga ketika ada permasalahan atau ada agenda dadakan, biasanya juga dijadwalkan begitu nggih, ada jadwal tersendiri. Nah, terima kasih sebelumnya Buni, mohon maaf saya mengganggu waktunya jenengan, hari libur saya malah mengganggu jenengan. Nah, amin, terima kasih. Saya mohon dukungannya nanti kalau apabila ada sesuatu yang saya butuhkan kembali, saya mohon maaf kalau sering merepotkan jenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastriani, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Sehari-harinya saya mengajar di TK Dharma Wanita Kerep sebagai guru dari kelompok A1. Nah, kali ini saya akan membersamai dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bu Srinatun. Nanti saya akan melakukan berbagai sesi wawancara. Di antaranya nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan kondisi di sekolah kita hari ini. Nah, kenapa saya membuat tugas ini? Karena saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak, yaitu tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan saya akan berikan waktu kepada jenengan untuk memperkenalkan diri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Srinatun, Kepala TK Dharma Wanita Kerep. Oke, terima kasih. Di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Sri, jadi nanti dijawab sesuai dengan kondisi di sekolah kita saja. Selama ini bagaimana Bu Sri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Kami sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, saya mempertimbangkan berbagai masukan, berbagai informasi faktual, dan segala keputusan yang saya ambil mengacu berdasarkan aturan dan perintah dan aturan yang dibuat oleh sekolah yang bersinergis untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan sesuai dengan visi sekolah. Baik, selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Sri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Sri ini
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya sebagai kepala sekolah dalam membuat keputusan selalu mempertimbangkan masukan dari teman sejawat, misalnya guru senior atau guru yang ada di sekitar sudah memiliki banyak pengalaman. Walaupun pada kondisi tertentu, saya ketika tidak bisa memecahkan masalah, saya meminta pendapat dan masukan pengawas sekolah untuk mencari solusi yang terbaik. Terkadang saya pun membuat keputusan sendiri saat kondisinya darurat dan keputusan yang saya berikan harus segera mendapatkan hasil. Baik, terus selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bu Sri lakukan selama ini? Sebagai kepala sekolah, biasanya saya mencari informasi terlebih dahulu dari berbagai pihak, baik dari teman sejawat, komite sekolah, orang tua, siswa, tergantung permasalahannya. Berkenaan dengan apa, lalu setelah mendapatkan berbagai informasi tersebut, saya melakukan analisis dalam mengambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Sebagai kepala sekolah, sebelum keputusan bisa dianggap efektif, bila masalah yang diselesaikan bisa berjalan secara objektif, tidak memihak dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan salah satu pihak. Iya, baik. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang jenengan alami ini? Tantangannya, sebuah keputusan yang diambil kepala sekolah terkadang tidak memuaskan semua pihak atau sebagian pihak. Tentunya saya bisa memberikan pengertian kepada sebagian pihak lainnya yang bermasalah atau sebuah keputusan bersama yang diambil. Misalnya dalam rapat musyawarah guru saat pembagian kelas. Ada orang tua yang anaknya ingin ditempatkan di kelas B. Ada juga yang orang tuanya mengikuti aturan atau ketetapan sekolah, padahal sekolah sudah punya patokan tersendiri dalam menentukan kelas. Oh iya, dalam biasanya menentukan memang kelas, di ya. kondisi di sekolah kita seperti itu ya, Bu. Iya. Kadang orang tua inginnya anaknya di B, tapi cepat pinter. padahal kita sebagai guru sudah punya keputusan tersendiri bahwasanya anak ini sudah mampu di B atau belum gitu, Iya, nggih. iya. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-6, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira kalau jenengan punya jadwalnya itu dalam bentuk prosedur seperti apa yang telah jenengan jalankan? Sebagai kepala sekolah, biasanya saya melakukan penjadwalan dalam menyelesaikan permasalahan dengan memanggil secara bergantian yang bersangkutan. Setelah didapatkan jalan penyelesaian, saya akan menentukan kedua pihak yang bermasalah dengan menyelesaikan permasalahan tersebut secara bijaksana. Saya juga mengadakan parenting dengan orang tua secara terjadwal pada 1 semester 2 kali. Terkadang saya juga menyampaikan kepada orang tua saat mereka mengantar atau menjemput anak supaya lebih terbuka dengan orang tua. Ya, baik Bu. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah jenengan atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Sebagai kepala sekolah, selain keluarga, adanya dukungan dari rekan sejawat dan warga sekolah yang selalu kompak dan bekerja sama dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dan permasalahan yang ada.
Baik. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, Ya. dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang jenengan bisa petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Saya mendapatkan berbagai pengalaman dari berbagai tahun ini saya menjadi kepala sekolah. Seorang kepala sekolah bukan hanya dituntut bisa menjadi pemimpin sekolah, tapi berbagai masalah yang sifatnya kompleks harus bisa ditangani dan diselesaikan oleh seorang kepala sekolah. Apalagi apabila ada kasus yang serupa, nantinya saya bisa menjadikan pembelajaran dalam mengambil keputusan selanjutnya. Baik, terima kasih ya Bu Sri. Ini pertanyaannya sudah selesai. Saya berterima kasih kepada jenengan karena sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan jenengan. Terima kasih sekali ya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Demikian video demonstrasi kontekstual dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama saya Sulastriani. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Kali ini saya akan mengadakan sesi wawancara yang kedua bersama rekan guru. Beliau adalah kepala sekolah dari TK Dharma Wanita 1 Jatini. Monggo silahkan diperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Nurkhairiyah SPT Awad. Saya adalah merupakan kepala sekolah TK Dharma Wanita 1 Jati. Itu saja perkenalan. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur, Bu Nur karena sudah mau bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Nur. Nanti saya mohon untuk Bu Nur bersedia menjawabnya sesuai dengan apa yang ada di kondisi lingkungan lembaganya ini. Ya? Baik, bisa saya mulai, Bu? Monggo. Nah, untuk pertanyaan pertama, selama ini apakah Bu Nur pernah menemui sebuah kasus saat menjadi kepala sekolah? Baik itu kasus yang ada di sekolah dengan dulu maupun yang sekarang. Oh iya, kebetulan begini Bu Ani. Baru-baru ini di lembaga kami ada sedikit dilema, yaitu masalah seleksi anak-anak yang akan mau dikirim lomba tingkat kecamatan, khususnya anak-anak dari kelompok A maupun kelompok B. Itu ada anak yang misalnya dua anak kan mau dikirim satu P dan satu Q. Nah, kebetulan ada dua anak yang benar-benar bisa, namun yang satu itu emang lebih berpotensi untuk dikirim ke kecamatan. Nah, yang satu ini sebenarnya juga bisa. Akhirnya ada satu wali murid ini yang bisa, merasa anaknya bisa, dia komplain kepada saya, anaknya, supaya juga diikutkan lomba di kecamatan. Begitu. Itu termasuk yang baru-baru ini. Begitu. Oh iya, lomba itu ya Bu, penjepit bola besok. Betul. Oh iya, berarti kasusnya ini masih pas. Iya, masih ya. betul. Terus selama ini bagaimana Bu Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijikan moral? Iya, betul Bayu. Ini adalah termasuk dilema menurut saya, dan juga saya merasakan kebingungan karena keduanya adalah anak yang berpotensi, mereka juga anak didik saya. Akhirnya saya juga bingung juga. Terus saya bingung, akhirnya bagaimana saya
bisa mengambil ini tanpa menyinggung dari anak itu juga, tanpa merendahkan, anaknya bisa berkembang dengan kedua-duanya gitu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Nur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Nur, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi. Ya, saya ini juga dilema yang termasuk dilema itu nantinya saya juga kedua-duanya akhirnya saya seleksi lagi. Kedua-duanya saya seleksi lagi, terus saya mencari informasi-informasi, juga identifikasi apa saja hobi di antara keduanya ini yang condong untuk punya lomba yang ada di kecamatan. Nah, ternyata lebih lincahnya, anak itu memang bisa, yang satu yang itu apa yang ibunya kepingin itu, namun ternyata juga ada kekurangannya, dia orang percaya diri, betul, masih maisan begitu. Oh, berarti sebenarnya anaknya bisa ya Bu ya, tapi betul. masih kayak percaya dirinya kurang, masih ada kecengin-cengin. Betul. Terus selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Alhamdulillah kemarin itu saya mendekati ibunya itu, saya dekati, saya beri pengarahan, kalau saya beri pengarahan kalau memang besok ada lomba lagi dan anaknya itu sudah mampu dan berpotensi untuk lomba yang lain, maka itu nanti juga akan saya kirim ke tingkat kecamatan. Begitu Bu Ani. Yes. Terus selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kemarin itu karena juga ini ada permasalahan lembaga, maka saya juga harus bermusyawarah dan menyepakatan dengan teman-teman Ya, Bu. Terus kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dengan alami? Nah, itu Bu Ani, itu adalah merupakan beban mental dan juga beban perasaan saya, karena dua-duanya adalah merupakan anak cucu saya, dan saya juga inginnya merupakan ya anak-anak yang berpotensi dan berkembang. Nah, itu juga merupakan beban saya itu. Dan apa itu namanya? Saya merasa tidak enak ya, gitu loh sama orang tuanya. Ya betul gitu. Terus kira-kira apakah jenengan memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang pernah dialami ini, atau langsung menyelesaikan di tempat itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa jika Anda memiliki jadwalnya, atau memang permasalahannya itu ada terjadwal, terstruktur begitu, apakah memang hanya langsung diselesaikan, apa dirapatkan dulu dengan gurunya lalu diputuskan bersama-sama segitu. Itu ya. Kalau untuk kasus yang kemarin itu memang nggak ada jadwal khusus. Memang kasusnya kan Kasusnya berbeda, ya. makanya tidak ada jadwal khusus untuk merapatkan, untuk ngomong sama teman-teman guru yang lain. Namun kalau ada permasalahan, misal kasus lain Bu Ani dari kelas baik kelompok A maupun kelompok B, dari kelompok itu mungkin ada yang ngomong ke saya, misalnya ada masalah di dalam kelas atau di mana itu kami saling ngobrol, terus kita mungkin ada jadwal tertentu. Kalau mendadak ini nggak ada Bu Ani. Ya, kalau mungkin ada kasus-kasus yang lain itu teman-teman
Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Kira-kira ada nggak orang-orang yang membantu atau kira-kira ada faktor tersendiri yang membantu jenengan? Untuk kasus yang kemarin itu yang paling dominan dan sangat membantu saya adalah dari teman-teman guru, khususnya teman-teman guru lembaga saya itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah kemarin. Terus selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ini dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi setelah melewati beberapa masalah, Ya, betul. terus ini ada masalah seperti ini, terus dengan kira-kira masalahnya itu apa ya, yang dapat dipetik, yang dapat dijadikan pelajaran itu apa? Saya merasa kalau semua masalah itu pasti akan banyak Bu Ani Ya, betul sekali, Bu. Makanya kita sebagai pendidik jangan sampai lari dari masalah. Masalah itu harus kita hadapi dan kita selesaikan. Nah, makanya untuk kasus seperti ini kemarin itu kami jadikan pelajaran bagi kami dan kami jadi acuan untuk penyelesaian masalah-masalah yang serupa. Apabila ada permasalahan seperti ini, nanti titik masalah seperti ini, ada masalah seperti ini, kita musyawarahkan dengan teman-teman khusus masuk ke sana pakai lembaga saya Supaya nanti bisa dijadikan kayak pembelajaran untuk kasus berikutnya. Apabila ada kasus serupa, jadi jenengan bisa lebih mudah dalam menangani. Terima kasih. Itu tadi sudah pertanyaan terakhir ya, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sesuai dengan apa yang sudah ada di lembaganya panjenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.